Sebenarnya cuman apa jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau diulang lagi saya pecat kamu. Dan dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi, nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau apa kan. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kadang-kadang itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Sayanya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan, namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya, nggak ada. Terus udah gitu, karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu, jadi kita juga akan arahan Pak Sekjen kita yang tetap masuk ya masuk aja gitu kan. Karena kan ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga, kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu, kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Pak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya seperti itu. Meminta saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak warga kayak gitu, di depan staf saya. Jadi memang sudah merugikan lah kalau menurut saya. Soal meja itu gimana ya? Soal meja itu sebenarnya pengen ganti gitu. Cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia ada ketika persoalan meja itu. Bu, sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu atau? Enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak jadi? Enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil, nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Jadi, Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu. Kalau itu tuh seperti apa sih? Jadi pemarah itu apa? Menampar tadi dari sepatunya begitu. Ya itu kejadian juga, jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitu lah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau diapa-apain direkam aja, dan sama dia direkam. Itu ada rekamannya, itu makanya nggak tahu, itu udah nyebar kali. Saya kasihin juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut diapa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Ya, itu ya dipukul apa? Saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan mungkin? Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan dari teman-teman apa ya? Aspirasinya hitam ini apa aja? Iya, ya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu yang pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau yang merencanakan untuk menurunkan Evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinta bilang mau dibawa ke DPR Bu. Besok. Gila lah, saya itu kan udah lama ya Mas, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masuk keluarga atau apa sih.
Tapi selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang ternyata saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara kalau ada surat saya dikeluarkan gitu. Kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak gitu. Teman-teman di Prahumas juga sudah memberikan dukungan gitu. Rektor-rektor semua juga ya. Saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Tidak aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan, tolong dijaga